Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya bimbingan konseling di sekolah dari aspek psikologis. Nah, dari aspek psikologis dalam bimbingan konseling ini memberikan pemahaman tentang tingkah laku peserta didik, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, selain itu, peserta didik juga mengalami perkembangan sikap dan perilakunya. Nah, dalam proses perkembangan sikap dan perilakunya ini tidak selalu berjalan secara semestinya, namun juga mengalami kenaikan maupun penurunan atau biasa disebut dengan fluktuasi atau diskontinuitas atau tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, dalam keadaan tersebut tentunya akan menimbulkan masalah-masalah psikologis. Nah, di sini akan membahas beberapa masalah psikologis yang merupakan latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu masalah perkembangan individu. Nah, tujuan dari proses perkembangan adalah mencapai kedewasaan yang sempurna. Nah, dalam proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Nah, faktor dari dalam ini dipengaruhi oleh gen atau bawaan lahir. Kemudian yang kedua yaitu faktor luar, yaitu faktor lingkungan. Nah, kemudian jika dilihat dari proses perkembangannya, peserta didik berada pada fase peralihan antara fase anak-anak beralih ke memasuki masa remaja yang akan disiapkan untuk masa dewasa. Nah, dalam hal ini tentu saja mengalami pergolakan-pergolakan atau goncangan-goncangan yang akan mempengaruhi pola perilaku peserta didik. Nah, dalam situasi seperti ini tentunya dapat juga mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, kemudian melalui layanan bimbingan dan konseling, peserta didik diharapkan akan dapat mencapai tugas-tugas perkembangan itu dengan baik. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu masalah perbedaan individu. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang unik. Kenapa kok bisa dikatakan makhluk yang unik? Nah, unik ini diartikan sebagai individu itu tidak ada yang sama persis dari aspek-aspek pribadinya. Jadi dari individu satu dengan individu yang lainnya itu tuh pasti ada perbedaannya. Jadi tidak mungkin ada yang sama persis walaupun individu itu kembar atau berada di lingkungan yang sama. Tentu saja mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, di sekolah ini sangat cepat sekali, sangat jelas sering terjadi masalah-masalah seperti ini. Misalnya saja perbedaan pemahaman. Ada yang siswa pemahaman secara cepat, pemahaman materinya secara cepat. Ada juga yang siswa yang pemahaman materinya agak lambat, dan juga mungkin ada perbedaan dari bakat atau minat seperti itu. Kemudian peran BK dalam masalah ini yaitu bagaimana bimbingan konseling itu berperan untuk memecahkan masalah dari atau mewadahi bakat-bakat atau keunikan-keunikan dari siswa tersebut. Nah, dengan begitu, peserta didik tidak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri antara keunikan dirinya dengan tuntutan lingkungan. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Seorang individu akan merasa puas jika ia berhasil memenuhi kebutuhannya. Namun sebaliknya, jika ia mengalami kegagalan, maka akan berpengaruh pada dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya di lingkungan sekolah ini kebutuhan dari aspek psikologi ini biasanya kebutuhan memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, memperoleh
penghargaan satu sama lain, kemudian ingin dikenal, kemudian memperoleh prestasi dan posisi, kemudian merasa dianggap oleh kelompoknya, kemudian memperoleh rasa aman dan perlindungan diri, dan memperoleh kemerdekaan diri. Nah, dalam konteks ini BK itu memberikan perlindungan rasa aman dan lainnya itu tadi. Kemudian yang masalah selanjutnya yaitu masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Nah, secara langsung maupun tidak langsung, individu itu dituntut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti yang dijelaskan di atas tadi, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini wajib memberikan bantuan agar siswa itu dapat menyesuaikan diri dengan baik dan terhindar dari timbulnya gejala-gejala yang tidak sesuai. Nah, gejala-gejala yang tidak sesuai ini bisa berupa perilaku-perilaku yang kurang wajar, seperti tingkah laku yang agresif, kemudian sifat yang bandel, kemudian rasa rendah diri. Ini rendah diri dikatakan dengan konotasi yang negatif, bukan rendah diri yang positif. Kemudian yaitu masalah belajar. Secara psikologis, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku untuk memperoleh pola-pola respon yang baru yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan. Kemudian beberapa masalah belajar menciptakan kondisi yang baik agar belajar dapat berhasil. Nah, ini bisa ditempuh melalui memilih metode yang tepat dengan jenis dan situasi dengan situasi belajar. Kemudian membuat rencana belajar bagi siswa. Kemudian menyesuaikan belajar dengan keunikan yang dimiliki oleh siswa. Nah, BK juga memberikan bantuan untuk membantu keberhasilan belajar peserta didik. Nah, BK itu membantu menemukan bagaimana tipe belajar yang sesuai dengan peserta didik itu tadi. Misalnya, misal tipe mendengarkan. Nah, jadi belajar itu disambi dengan mendengarkan audio, misalnya mendengarkan musik atau yang lain sebagainya, itu bisa membantu ingatan atau bisa membantu mencapai keberhasilan dari belajar peserta didik itu tadi. Pada kesempatan kali ini, saya Susi Indah Haryanti sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan tentang latar belakang pentingnya bimbingan konseling di sekolah dari aspek sosial budaya. Kita sudah paham bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dalam suatu komunitas, diperlukan adanya peraturan guna menyeimbangkan hak dan kewajiban agar tercipta suatu komunitas yang tertib. Pada perkembangan zaman modern, menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut dengan kompleksnya jenis-jenis dan syarat-syarat pekerjaan, jenis dan pola kehidupan, jenis dan kesempatan pendidikan, persaingan antar individu, dan sebagainya. Dengan demikian, individu dituntut lebih mampu menghadapi berbagai masalah seperti masalah penyesuaian diri, masalah pemilihan pekerjaan, masalah perencanaan dan pemilihan pendidikan, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah-masalah pribadi lainnya. Sedangkan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, termasuk dalam memecahkan masalah. Sehingga hal tersebut juga dirasakan oleh peserta didik. Sehingga peserta didik pada dasarnya memerlukan seseorang yang ahli dalam memecahkan masalahnya dan mempersiapkan masa depannya yang lebih matang. Entah itu berkaitan dengan pendidikan maupun diri pribadi peserta didik tersebut. Perkembangan berbagai lapangan kerja, masalah pengangguran dan lainnya merupakan dampak dari masalah perkembangan teknologi yang pesat. Juga masalah sosial yang selalu menuntut untuk menjadikan derajat yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi,
maupun dari segi keuangan atau finansial. Peserta didik harus dipersiapkan untuk mengatasi tantangan yang timbul dan masalah-masalah yang dihadapinya kelak setelah selesai dari program pendidikan yang ditempuh, baik dalam kehidupan masyarakat, kehidupan pribadi maupun saat menjadi pemimpin nantinya. Lembaga pendidikan dianggap tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Ia seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk membantu peserta didik agar berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, baik sekarang maupun yang akan datang. Dalam kasus-kasus sosial yang sering timbul pada peserta didik, belum tentu dapat diatasi oleh peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik sejatinya membutuhkan bantuan dari orang yang ahli atau orang yang lebih tua dalam memecahkan masalahnya ataupun menasehatinya untuk kebaikan masa depannya kelak, terkait masalah pribadi maupun masalah sosial. Yang selanjutnya yaitu ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu mempunyai kaitan erat dengan pendidikan, karena ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri berkembang melalui pendidikan. Era ilmu pengetahuan ini, informasi dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling diperlukan agar individu dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif perkembangan itu sendiri. Pengetahuan pada saat ini, informasi dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling diperlukan agar individu dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif perkembangan itu sendiri. Teknologi, proses belajar dan mengajar, proses konselor dengan klien bisa dilakukan secara online di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, peran teknologi dalam pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling, itu sangat diperlukan. Kita mendengar pemateri-pemateri tadi mengenai latar belakang pentingnya pelayanan konseling di sekolah. Dapat kita simpulkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka terbagi dengan masalah yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Suatu tindak pelayanan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri mereka. Di samping itu, ada beberapa latar belakang perlunya adanya layanan konseling di sekolah. Jika kita melihat dari sisi psikologis bahwa mengingat peserta didik adalah makhluk yang unik, di mana individu satu dengan lainnya memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah psikologis, antara lain masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, masalah penyesuaian diri, dan kelainan individu, serta untuk belajar. Lalu, jika kita melihat dari aspek sosial budaya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah dapat hidup seorang diri. Baik dimanapun ia hidup, ia senantiasa akan membentuk suatu kelompok dan dituntut untuk selalu dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hal itu juga pasti akan menimbulkan berbagai macam hambatan. 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan untuk menilai, dan kecemasan. Dan apabila kita melihat dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana di era ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, informasi dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif maupun negatif dari perkembangan tersebut. Lewat bimbingan dan konseling, individu dapat diarahkan pada dampak positif dari iptek yang lebih ditunjukkan kepada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai, karena semakin kompleks jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan antar individu.